Badan Reserse Kriminal Mabes Polri digelar hari ini. Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional resmi menggantikan Komjen Pol Budi Waseso sebagai Kabareskrim yang selanjutnya menjadi Kepala BNN. Setelah terima berlangsung pada pukul 8 pagi tadi di ruang rapat utama Mabes Polri. Ada 71 orang perwira tinggi Polri yang dimutasi berdasarkan telegram. Salah satunya Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso yang dimutasikan sebagai Kepala BNN. Sementara itu Komjen Pol Anang Iskandar diangkat dalam jabatannya yang baru sebagai Kabareskrim Polri. Mutasi ini juga terjadi pada posisi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Jabatan yang sebelumnya dipegang oleh Brigjen Victor Edi Simanjuntak kini beralih ke Brigjen Pol Bambang Waskito karena Victor masuki masa pensiun sejak 1 September lalu. Selain itu jabatan Kapolda Bali yang kosong usai Irjen Pol Roni Sompi dilantik menjadi Dirjen Imigrasi Kemenkumham kini diisi oleh Irjen Pol Sugeng Priyatno yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri. Komjen Polisi Anang Iskandar sudah resmi menjabat sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri menggantikan Komjen Pol Budi Waseso. Pergantian jabatan Kepala Bareskrim Polri menyisakan sejumlah kasus besar yang melibatkan petinggi negara. Kita langsung bergabung bersama rekan kami Egy Tapsari langsung dari Mabes Polri. Bagaimana kelanjutan kasus-kasus yang dulu ditangani di bawah Kabareskrim Budi Waseso? Ya, Robert, pergantian Kabareskrim baru ini memang menyisakan sejumlah kasus besar yang selama 8 bulan jabatannya dijabat oleh Komjen Pol Budi Waseso ini. Ada sejumlah kasus besar, jika kita tarik ke belakang, ada sejumlah kasus diantaranya kasus korupsi yang melibatkan kasus kartel daging sapi maupun kasus di dalam APBD perubahan Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 yang melibatkan pengadaan alat berupa UPS, scanner, dan juga printer yang bahkan melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung. Meski demikian, tadi saat kami mewawancarai mantan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, ia mengatakan bahwa ia optimis bahwa Komjen Polisi Anang Iskandar sebagai Kabareskrim yang baru ini akan mampu menuntaskan semua kasus besar yang sudah mengendap selama 8 bulan ini di Bareskrim Polri. Sejumlah kasus tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan, bahkan masuk ke tahap P21 atau berkasnya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Agung. Seperti kasus yang menempa pimpinan KPK nonaktif Abraham Samad dan juga Bambang Wijoyanto yang sudah memasuki tahap P21. Kemudian kasus-kasus yang melibatkan pimpinan KPK nonaktif yang lainnya juga akan menyusul ke tahap P21. Berikut adalah kutipan pernyataan dari mantan Kabareskrim Komjen Polisi Budi Waseso. Saya turunkan kepada pejabat yang baru dan yakin seperti tadi sama beliau akan menindaklanjuti masalah itu, ya. Karena ada kasus yang tertunda, ya. Dan kemarin malam tim saya juga berhasil mengungkap human trafficking, perdagangan manusia, ya, yang ada di satu wilayah. Dan keberhasilan itu memang belum bisa diumumkan. Nanti yang akan mengumumkan adalah Pak Kabareskrim yang baru. Ya, beliau juga akan selalu berkoordinasi dengan saya. Ya, saya juga akan berkoordinasi sama beliau di dalam penanganan masalah narkoba, karena bagaimanapun program beliau harus kita lanjutkan. Ya, Robert, meskipun Komjen Polisi Budi Waseso optimis bahwa Komjen Pol Anang Iskandar sebagai Kabareskrim baru akan berhasil untuk mengusut tuntas semua kasus ini, ia menekankan lagi bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri ini memiliki kerumitan dan juga kesulitan yang cukup tinggi sehingga memang butuh waktu agak lama untuk memproses kasus tersebut. Robert. Baik, terima kasih Egy Tapsari atas informasi Anda langsung dari Mabes Polri. Anang Iskandar baru saja dilantik menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Mabes Polri. Sejumlah tugas sudah menumpuk menjadi pekerjaan rumah bagi Jenderal berbintang 3 ini.
Inilah pekerjaan rumah atau PR Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Anang Iskandar. Menuntaskan kasus kontroversial dugaan kesaksian palsu perkara Pilkada Kota Waringin Barat dengan tersangka mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Menyelesaikan kasus pemalsuan identitas dengan tersangka mantan Ketua KPK Abdul Samad. Kasus lainnya yang menjadi PR Anang adalah pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi dengan tersangka pimpinan Komisi Yudisial Suparman Marzuki dan Taufikur Rahman Syahuri. Kasus payment gateway atau sistem pembayaran satu pintu di Kementerian Hukum dan HAM dengan tersangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Kasus dugaan korupsi di SKK Migas, Kementerian BUMN dan Pertamina juga belum rampung. Tak lupa kasus dugaan korupsi proyek mobile crane di PT Pelindo II yang disebut-sebut membuat Kabar Reskrim sebelumnya Budi Waseso lengser dari jabatan. Ya, kasus yang sudah masuk, ya, tidak bisa dihentikan, harus diproses. Terminalnya di mana? Nah, itu nanti akan saya laporkan kepada masyarakat. Walaupun ada profesi dari istana gitu, Pak. Ya iya, namanya kasus, ya kan? Kalau kasus sudah masuk dalam ranah penyidikan, secara teori harus tetap berjalan. Masuk pelaku kakapnya, Jenderal? Ya, harus tetap berjalan. Oke? Sejumlah jabatan telah diemban Anang Iskandar di kepolisian. Tahun 2011 Anang menjabat Kapolda Jambi, Mabes Polri. Anang juga pernah menjadi Gubernur Akademi Kepolisian dan Anang baru saja melepas jabatan Kepala Badan Narkotika Nasional untuk mengemban tugas sebagai Kepala Bareskrim Polri. Oh, kita sangat berharap seperti itu. Dengan Pak Anang, kita tahu persis beliau, kesantunannya, kesalehannya. Kita sangat berharap beliau mampu membangun hubungan-hubungan Bareskrim dengan hubungan-hubungan kepolisian dengan KPK, dengan kejaksaan, dan dengan seluruh unsur-unsur terkait itu menjadi lebih baik, bersemangat, dan tetap menegakkan hukum secara tanpa pilih bulu. Tidak mudah menuntaskan kasus-kasus yang ditangani Bareskrim Mabes Polri. Apalagi para tersangka adalah pejabat dan petinggi lembaga. Mampukah Anang Iskandar menuntaskannya tanpa kegaduhan? Dari Jakarta, Putri Nurul Ilmi, Awaludin, Metro TV. Gantian posisi Kabar Reskrim dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mendatangi istana pada Jumat siang. Kapolri menyebut rotasi dalam tubuh Polri merupakan hal yang biasa. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat tiba di Istana Negara menyebut bahwa mutasi Komjen Budi Waseso, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional sudah melalui proses di Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi atau Wanjakti. Selain itu, pemilihan Komjen Anang Iskandar menjadi Kabar Reskrim disebut Kapolri sudah dikonsultasikan ke Presiden. Sehingga proses rotasi ini bukanlah hal yang mendadak. Penggeseran Komjen Buas menjadi Kepala BNN diharap dapat mempercepat pemberantasan narkoba di tanah air. Kapolri menyatakan rotasi kali ini tidak hanya dilakukan pada Budi Waseso dan Anang Iskandar saja. Setidaknya ada 69 perwira tinggi dan menengah yang dirotasi dalam periode ini. Pelantikan dan serah terima jabatan diupayakan dapat berlangsung pekan depan. Ya, Kepala BNN kan kita kan juga sudah terima kepresnya tentang pemberhentian Komjen Anang sebagai Kepala BNN dan juga pengangkatan Pak Budi Waseso sebagai Kepala BNN. Itu sudah ada kepresnya. Pertimbangannya apa, Pak Buas digeser menjadi Kepala BNN itu apa, Pak? Ya, tadi itu kepentingan organisasi kan tadi sudah saya jelaskan bahwa ada yang kepentingan organisasi, ada pembinaan karier, ada regenerasi, ada memberikan pengalaman-pengalaman tertentu. Karena Pak Buas kan memang cukup bagus di dalam sepak terjangnya. Oleh karena itu kita uji pada bidang yang lain. Waseso akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabar Reskrim. Budi Waseso tukar posisi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar.
Pergantian posisi Kepala Bareskrim Polri dikeluarkan dalam rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti pada Kamis malam. Komjen Pol Budi Waseso dimutasi dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri dan posisinya akan digantikan oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Komjen Pol Budi Waseso akan menempati jabatan baru sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, posisi yang sebelumnya dijabat oleh Komjen Pol Anang Iskandar. Terkait rotasi jabatan dari Kabareskrim Polri menjadi Kepala BNN, Budi Waseso mengaku bahwa rotasi jabatannya adalah sesuatu yang biasa dalam institusi Polri. Ini kan rotasi biasa, dan perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan yang kemarin informasi tentang pencopotan, pelengseran Kabareskrim itu kan hari ini sudah mulai terjawab. Tidak ada pencopotan Kabareskrim atau pelengseran Kabareskrim, karena jabatan saya meningkat eselonnya. Jadi kan reward, penghargaan bagi saya, ya kan? Sementara itu terkait jabatannya sebagai Kabareskrim, Komjen Pol Anang Iskandar mengaku sudah menerima surat keputusan Presiden. Anang berencana akan segera melakukan audit di dalam organisasi Bareskrim, mempelajari dan akan melanjutkan kasus-kasus yang selama ini ditangani Bareskrim. Selama menjabat sebagai Kabareskrim, Komjen Pol Budi Waseso kerap mendapat sorotan. Sepak terjangnya sebagai Kabareskrim dinilai kontroversial sejak awal ia menjabat. Beberapa kasus yang mendapat perhatian diantaranya adalah langkahnya yang menetapkan dua pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Wijayanto sebagai tersangka. Yang terbaru adalah ketika Budi Waseso memimpin penggeledahan ruangan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino di Tanjung Priok yang memicu kegaduhan. Tim Liputan Metro TV.